Berikan sehat walafiat, berikan panjang umur, sukses selalu dalam meraih rezeki yang halal, terhindar dari segala macam musibah, dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan meneruskan kajian kitab Hikam karya Al-Imam Ahmad Ibn Athilah As-Sakandari yang disyarahkan langsung oleh Al-Alamah As-Sayyid Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi. Sebelumnya, mari diawali membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan membaca surah Al-Fatihah kita dimudahkan dalam memperoleh pemahaman kitab ini sehingga bermanfaat untuk diamalkan. Bil qabul wa tabi'ur rasul wal ma'mur ila hadratir rasul wa liyakul qabul ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram, summa ila hadrati sayyidina wa maulana Syaikhul Qadir Al-Jailani Qadassallahu wa sayyidina Al-Imam Ibn Athilah As-Sakandari. أن الله يتكشف برحمة المغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini kita memasuki Hikmatul Rabi'ah wa Ishrun, pelajaran yang ke-24 dari makalah kitab Hikam. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa biyawmil darin. Kaifa yatasawwaru ayyahjuba syai'un walau lahu ma kana wujudi kulli syai'in. Kaifa yatasawwaru atau yutasawwar, bisa dimaklumkan, bisa dimajhulkan. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un, bagaimana sesuatu itu akan dapat menghalangi akal manusia untuk melihat Allah. Jadi Musannif bicara soal ini beberapa pelajaran yang lalu itu menggunakan kaifa yatasawwar, lebih dari 4-5 menggunakan lafaz ini. Maksudnya apa? Maksudnya ini digugah pikirannya, dibukakan hatinya. Jangan pakai emosi, jangan pakai sifat gengsi, jangan pakai sifat egois. Ini bukan, Masya Allah. Berarti kita hadir di majelis ini murni hanya bawa pakaian tubuh kita, terutama pasang akal. Karena ngaji ini sangat diperlukan akal pikiran kita. Mohon maaf,
Saya tidak bisa bicara banyolan atau lucu atau apa ya, humor gitu. Karena ngaji ini serius. Ngaji ini Ustaz Imran itu perlu perhatian yang luar biasa sekali. Jadi datang kita ini membawa manfaat, pulang dibawa bisa kita renungkan baik-baik. Maka dikatakan kaifa yatasawwaru ayyatul syai', sesuatu dari alam ini bagaimana bisa menghalangi Allah. Misalkan saya lihat gelas ini tidak bisa menghalangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya melihat Bapak juga tidak bisa menghalangi diri kita untuk melihat Allah. Saya melihat ibu juga tidak bisa sesuatu dari ibu ini menghalangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu diajak berpikir, kalau melihat sesuatu jangan sesuatu, tapi di balik sesuatu itu ada Allah. Ya, ketika dapat rezeki, misalkan uang hadiah dari orang banyak, kadang-kadang kita melihat sesuatunya, tidak melihat siapa yang kasih rezeki ini. Nah, akibat karena dia saking senangnya dikasih duit, maka terjadilah ikhtirar. Apa ikhtirar? Tertipu. Betapa banyak orang yang tertipu hati dan pikirannya. Nah, kita ini menghindari. Fala taqurannakum hayatud dunya wala yaqurannakum billahi al-ghurur. Jadi gini, jangan sampai kamu itu tertipu dengan dunia, dan juga kamu jangan tertipu dengan nafsu dan syaitan yang selalu menipu diri kamu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kan berarti orang yang berbicara ya dalam kitab ini serius mengajak Bapak kita yang hadir untuk melihat jati diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu bukan pakai mahsusan, tapi makmulah. Bukan pakai indrawi, tapi pakai akli, pakai akal. Nah, maka di sini ngaji hadir untuk memperbaiki pemikiran kita. Dalam artian diajak bertauhid. Ya, berarti syekh itu sesuatu di dalam alam ini tidak bisa menghalangi adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau ya, kalau tidak ada Allah, gitu. Kalau tidak ada Allah, maka wujudu kulli syai'in, maka sudah dipastikan wujud alam ini yang ada. Nah, berarti sesuatu dari alam ini bisa menjadi dalil. Nah, kitanya adalah mustadil. Mustadil itu orang yang meneliti, yang mencari hipotesa, orang yang mencari dalil. Ini ibadah bagaimana cari dalil? Ini ibadahnya gimana? Nah, kita diajar untuk cari dalil. Ngaji tauhid fardu ain. Di mana fardu ainnya? Mencari dalil itu yang fardu ain. Ya, datang, duduk, perhatikan. Nah, itulah dicari dalil. Insya Allah Bapak mudah memahami. Jadi sesuatu dari alam ini tanda alamat wujudnya Allah. Ya, maka ada kritikan kalau alam ini tiada, kalau alam ini tiada atau Allah tidak membuat alam, apakah tetap Allah itu ada? Jawabannya adalah ada, tetap membuat alam, tidak membuat alam, tetap Allah itu ada. Nah, kenapa Ki Musannif
menggunakan kalimat lau makana wujudin syai'. Kalau tidak ada Allah, maka semua dari sesuatu alam ini pun demikian tidak ada. Tujuannya ingin memudahkan. Kimusonib ini mau memudahkan, karena yang bisa kita lihat pakai mata kepala, ini gelas ini Bapak saya, ya, itu adalah bukti nyata dari isi Allah, di mana merupakan alamat adanya Allah. Nah, kita sering mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, rabbil alamin. Apa pengertiannya rabbil alamin? Ya, alam adalah sebagai alamat adanya Allah, itu maksudnya begitu. Ya, cuma letaknya Tuhan pencipta alam semesta. Ya, maknanya bukan begitu sebenarnya. Maknanya adalah, itu terjemahan. Maknanya adalah sesuatu dari alam ini menjadi alamat adanya Allah. Mantap. Ya Allah, ya. Jadi kita melihat ke gunung, di sana ada Allah. Ya, kita melihat matahari, ada Allah. Kita melihat lautan, ada Allah. Nah, itu kan terlalu jauh kalau kita berpikir ke situ. Ya, kita aja ini bagian dari alam. Cukup nih gelas ini mewakili alam. Nah, segala puji bagi Allah. Ya, sesuatu dari alam adalah alamat adanya Allah. Berarti ini kan diberikan untuk diri saya. Berarti syekh untuk diri saya gitu. Nah, saya melihat syekh ini, apa demi sesuatu ini, di balik itu ada Allah. Namanya mu'adzir. Ini namanya asar. Asar tidak bisa lepas dari mu'adzir. Nah, jemaah, siapa mu'adzirnya? Allah itu mu'adzir. Dia memiliki sifat. Sifatnya apa? Gelasnya ada. Sifatnya kudrat, irodat, ilmu. Ketiga itu mewakili yang lain. Ya, kudrat itu kuasa, irodah itu kehendak, ilmu itu diketahui, mengetahui. Jadi Allah kuasa. Ngasih gelas ini kepada diri saya itu tandanya kuasa. Nah, ketika mau ngasih berarti ada kehendak nggak? Ada, nggak mungkin bahwa buat sesuatu nggak ada kehendak. Ya, berarti kalau tidak ada kehendak, terkesan perbuatan itu terpaksa. Nah, kehendak juga berkaitan dengan ilmu, berarti sesuatu yang ibros, yang telah wujud di depan kita, itu menurut ilmunya. Berarti yang ngasih gelas ini memberikan saya, Allah tahu kapasitas diri saya, maka dikasih ini. Nah, lantas sudah ketemu ini sifatnya kita bahas. Sifat kudrat iradah ilmu ini pasti dia itu sifat yang ada menetap pada Gusti Allah. Sifatun wujudiyatun qadimatun bizatihi ta'ala. Itu kan dalam bahasa tauhid gitu. Jadi sifat yang ada, yang qadim, menetap pada zat Allah. Nah, berarti ini kan diperuntukkan untuk diri saya. Bagaimana sikap saya setelah menemukan itu? Berarti saya memuji. Memujinya bagaimana? Alhamdulillahirabbil alamin. Panjang banget kalau kita dapat rezeki. Nalarnya, nalornya. Ya, ini
kan banyak orang dikasih rezeki banyak nggak nalar dia. Iya. Maka makna syukur yang pertama adalah ilmu. Ya, yang kedua adalah hal. Ketiga adalah amal. Nggak bakal bisa orang bersyukur ini kalau ada ilmunya. Ilmunya ilmu apa? Ilmunya ilmu tauhid. Ya, kitab ini juga tauhid, juga kitab tasawuf. Datang Bapak di sini ijazah ilmu. Ketika ilmu sudah dapat kepada Bapak, ya, tentang diberinya air misalnya, baru ada tindakan. Hal itu tindakan di hati, berarti mengakui memang benar ini rezeki untuk diri saya. Ya. Apakah Bapak tidak bisa mencari rezeki atau dikasih rezeki? Sangat bisa. Makanya jangan kecewa kalau saat ini bisnis kita itu mengalami kendala. Jangan kecewa, ya datang aja. Insya Allah dibantu dengan doa, insya Allah akan lancar. Saya yakin. Ya, nah Bapak, di saat saya merasa senang di hati dan tindakan, ucapkan oleh saya alhamdulillahirabbil alamin. Implementasi amal. Apa amalnya? Kalau dapat rezeki ya jangan lupa sedekah, kayak gitu. Ini ucapin doa alhamdulillahirabbil alamin. Saya udah terbangun kontrakan untuk anak saya ke depan. Iya bagus. Cuma implementasinya apa? Amalnya apa? Ya harus bersedekah, masa kulit apa kan sedekah? Ya ini, ya. Misalkan Ustaz Imron, ya bisnis makanannya itu dapat keuntungan yang luar biasa dari Allah. Sebut alhamdulillah Rabbil alamin dengan melihat kudrat dan ilmu. Ada zatnya Allah dan wajib dipuji. Nah, pujiannya itu alhamdulillah. Begitu jemaah. Nah, terus dijelaskan di sini juga kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai' walau lahu ma kana min kulli syai'. Bagaimana sesuatu itu akan menghalang-halangi Allah? Ya, walau dan kalau tidak ada Allah, maka kulli syai', maka sesuatu ini tidak akan wujud. Ya, jadi alam memaksa diri kita dengan menggunakan akal idrok dengan sifat-sifatnya Allah. Namanya mudrik. Kita ini mudrik, orang yang menemukan sifat-sifat Allah. Maaf Bapak Ibu, ngaji ini perlu konsentrasi dengan menggunakan akal. Saya kalau nggak hadir, ya, karena selama ini yang kita temukan bukan tidak manfaat, yang kebanyakan adalah fadail, ya, fadilah amal, baca ini, baca itu, yaitu nggak dibahas di sini. Ya, di sini yang dibahas adalah jumpanya Bapak dengan Allah. Itu yang dibahas. Ketemu Bapak dengan Allah. Setiap hari Bapak itu ketemu. Nah, berarti efeknya apa? Efeknya tatma'innul qulub, dapat menenangkan hati, gak gelisah. Nah, kalau kita lihat kudrat irodat ilmu, ya, di Sumatera sampai ke Aceh yang saat ini mengalami banjir yang begitu dahsyat sekali, ya, ribuan orang ini meninggal. Bahkan ada lagi ribuan anak-anak kecil yang hilang
Di mana dokter sakit? Padahal apakah mereka tidak muslim? Bukan budak muslim lagi. Mereka banyak orang-orang yang taat. Ya, dan di sana ulamanya juga banyak. Ulama Aceh juga 100 tahun Aceh sudah masuk Islam, baru di Jawa kemudian. Berarti selisihnya 100 hari dengan di Jawa. 100 tahun. Kan lama Pak? Berarti dulu. Di sana banyak masyayikh, di sana banyak sayyid, di sana banyak hadaid, di sana banyak abuya. Banyak sekali. Kenapa ditimpa musibah? Gitu ya. Kenapa ditimpa bencana? Maka ini kalau kita ngaji di sini, ya harus kita terima bahwa itu semuanya datang dari Allah. Ini menurut ilmunya. Sadar kita kalau sudah menurut ilmunya, ya berarti secara tauhid siapapun bisa kena musibah. Ya, siapapun orangnya, apakah orang yang beriman, apa orang kafir, orang munafik, ya nggak perlu itu. Cuma syariatnya. Nah, bicara syariatnya bagaimana? Syariatnya itu musibah ini muncul karena banyak orang alim yang tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Itu syariatnya. Di dalam Al-Quran, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah." Takutlah kepada musibah, bencana yang tidak saja menimpa kepada orang-orang zalim, tetapi juga dapat menimpa kepada orang-orang yang beriman. Nah, Mustafa Al-Marwazi dalam kitab Tafsir Al-Marwazi dijelaskan kenapa orang beriman masih juga kena bencana. Bukankah Allah itu sayang? Maka jawabannya adalah, kalau Mustafa Al-Marwazi kena dakwahnya dakwah harokat, dia mengatakan karena orang Islamnya, ulamanya di saat banyak kemungkaran, banyak maksiat, banyak orang yang melakukan korupsi, sudah jelas-jelas ini dia menggarong uang negara. Kemudian juga banyak orang yang melakukan perzinahan setiap malam, dan diam saja. Maka inilah Allah Ta'ala saat itu menimpakan musibah tidak saja kepada orang zalim, tapi orang mukmin juga kebahagiaan. Itu syariatnya. Alhamdulillah. Cuma secara tauhid Allah ini menimpa kepada siapa aja. Ya, mau orang bagaimana? Karena dia memiliki perkara jais, boleh-boleh aja. Bahkan orang kafir aja dikasih sehat walafiat, udah dikasih sehat walafiat, uang yang banyak, hartanya banyak. Ini benar orang kafir seperti itu. Nah, hadirin jamaah, hatta istidalla bihi musyahiduna 'ala al-asya, sampai orang-orang yang menyaksikan perbuatan Allah ini mengambil dalil. Istidalla itu artinya mengambil dalil. Hatta istadalla, ya, bihi al-musyahiduna 'ala al-asya. Asya ini jawab dari syai', sampai orang-orang syahidun, ya, orang-orang yang menyaksikan apa? Menyaksikan perbuatan Allah. Ya, jadi disebut dengan ya syuhud af'anillah, menyaksikan perbuatan Allah. Mana perbuatan Allah? Ditanya mahya af'alillah, mana apa yang dimaksud dengan perbuatan Allah? Di Musnad menjawab, yaitu adalah al-harakat was-sakanah, gerak dan
diam. Gerak di sini beda dengan gerak yang di sana, di luar. Diam di sini pada sesuatu beda dengan diam yang di luar. Bahkan ditelusuri seluruh dunia saat ini ada gerak, ada diam. Siapa yang bikin? Siapa yang menciptakan? Muasirnya adalah Allah. Sekian banyak ribuan gerak ini Allah. Karena kita berpikir orang tua kita lagi ngapain ya di alam barzah, kan begitu. Nah itu pasti Allah Ta'ala mengetahui, Allah Ta'ala berkehendak, Allah Ta'ala berkuasa. Ya, nggak perlu dijawab karena urusannya kepada Allah. Ya memang orang yang sudah meninggal itu ya hanya beda tempat saja, intiqal, sedang pindah. Kita ini kan pernah ada di alam ruh, terus pindah ke alam rahim. Alam udah nggak ada, pindah ke alam rahim. Di alam rahim wujudnya, bentuknya itu perut seorang wanita, perutnya segitu. Tapi di sana luas banget. Ada seperti ini, ada gunung, ada laut, ada hutan, ada perutnya. Nah, gitu ya. Coba Bapak baik-baik pikir. Bapak kalau tidur sama istri, maaf ya, berbarengan tidurnya, di sana itu dalam mimpi luas apa berapa? Luas. Padahal kamar kita cukup ya ukuran barangkali 8 kali 8, ada juga 6 kali 4, ada kayak begitu. Sempit bahkan bisa ya. Nah itu mimpinya beda-beda. Ustaz Imran lagi ada di pasar baru dalam mimpinya, istrinya ada di kampung, padahal konkretnya berdua kan tidur. Itulah alam ya, berarti alam rahim ini walaupun ini kecil perutnya, tapi di sana itu luas. Ada mobil, ada gunung, dan begitu pun ketika kita melihat orang yang sudah meninggal, itu tergantung akidah dan amaliyahnya. Bisa ukurannya sempit, bisa ukurannya luas. Di sana ada taman-taman surga diperlihatkan oleh dia, ya, diperlihatkan oleh Allah untuk dirinya, ya kan, apa namanya, lubang kubur itu apa, hufatun min riyadil jannah. Jadi lubang yang penuh dengan kubur-kubur surga. Ya, padahal kalau kita lihat konkretnya kuburan sehat ini cuma segini, acak-acakan lagi, nggak ada yang urus, bubuknya kering, ya, becek tempatnya. Belum tahu seperti itu. Ya, lagi nikmatnya luar biasa sekali. Analisa lagi, ada orang yang tidur di kamar hotel yang mewah, di dalamnya itu wangi, ya, adem, fasilitasnya ini sangat istimewa. Nah, harusnya dia itu mendapatkan mimpi yang indah. Ada orang yang tidur di hotel tapi mimpinya mimpi buruk, kenapa? Banyak. Dibandingkan Bapak lewat nanti malam di emperan toko, ada seorang yang tidur di emperan toko, ya, cuma ditemani oleh kardus, alasan kardus dengan sari puspa untuk mengusir nyamuk. Dia tidur itu mendekur sampai orang bangun, nyenyak sekali. Ternyata di sana dia sedang berada di istana, sedang dilayani oleh bidadari-bidadari di istana, sedang dia wisata
Pas begitu bangun, lah cuma mimpi. Nah, kan banyak yang kayak gitu. Jadi alam ini luas sebenarnya. Ketika dari alam ruh masuk alam rahim, dari alam rahim keluar dia ke alam dunia. Nah, dunia ini adalah alam nyata, disebut alam nyata. Berarti hidup itu indah-indah, ya, indah-indah. Terus dari alam kubur, dari alam dunia ke alam barzakh, alam kubur. Ya berarti kita ini tidak lagi, nanti dari dunia tidak lagi. Begitu. Dari barzakh nanti pindah ke akhirat sampai ditentukan surga atau nerakanya. Jadi wujud kita ini adalah ini aja, gak berubah-ubah. Iya, ruhnya itu, ya jasadnya juga itu. Makanya dalam Sabilul Intikam, satu kitab karya ya Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahibul itu, dia memaknakan surat Yusuf ayat 16 yang dikatakan faqad labistu fikum umuran min qablihi afala ta'qilun. Sungguh kamu ditempatkan pada ruang di mana ruang ini berpindah-pindah. Ya, afala ta'qilun, apakah kamu tidak menggunakan akal? Jadi kalau kita ingin menelusuri dengan menggunakan akal, alam ini luas sekali. Makanya alam ini jawabannya adalah alamin atau alamun, Rabbil alamin, itu Tuhan seluruh semesta alam. Begitu banyak alam. Nah, hadir di jamaah, berarti kalau kita ini mengambil dalil, ya mau mengambil dalil, di mana dalilnya ini sesuatu dari alam dunia ini, di sana terdapat zat Allah. Itu dikatakan dalam Al-Quran, walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Lalu ngomong hanya milik Allah, ya, arah timur, arah barat, di mana saja ya kamu menghadapkan sesuatu dari alam ini, maka di balik sesuatu itu terdapat zat Allah. Ketika kita ini melihat gelas ini adalah Allah yang memberikan, ini namanya nur, ya, nur, cahaya. Nah, ini Bapak yang hadir lagi cari cahaya di relung pikiran dan hatinya, mudah-mudahan mendapatkan nur Allah. Ya, sebab ngaji kayak gini kan taruhannya hijab. Kalau nggak tertarik ya lewat, nggak mampir untuk saya gitu. Ya, kalau tertarik datang terus ya. Berarti dia berusaha tanbirul qulub. Jadi Syekh Ahmad Amin Al-Qurdi yang mengarang tanbirul qulub, pencerahan hati. Pertama itu adalah bab tauhid yang dia bahas, yang beliau bahas itu bab tauhid, wal fikih, wal tasawuf. Nah, begitu kita ya sistematika pemikiran dalam hidup, di saat kita menjadi hamba Allah, supaya tidak terjadi distraksi penghambaan, maka gunakan tauhid, syariat, fikih, baru tasawuf. Tasawuf itu ada dua, tasawuf irfani, ada tasawuf sunni. Tasawuf irfani ini artinya tasawuf yang memerlukan pemikiran. Contohnya mana? Ini kitab yang kita bahas namanya tasawuf irfani. Kalau Imam Ghazali itu namanya tasawuf sunni. Ketemu juga. Yang sunni lebih mengandalkan amal, gitu. Tapi akan ketemu juga.
Sedangkan yang irfani mengandalkan pemikiran. Nah, gitu namanya tasawuf falsafi, tasawuf pemikiran. Ya, jadi coraknya itu cuma dua, tasawuf irfani, tasawuf sunni. Nah, Bapak, bagaimana cara kita bersyahadat? Lihat alam saja, ada sesuatu dari alam, kita lihatin. Ya, misalkan saya menemukan HP ini. Ya, HP ini adalah jiring. Ya, nah, jiring ini nggak lepas dari alamnya. Apa itu jiring? Jiring ini benda. Apa itu alam? Gerak dia. Misalkan HP ini dikatakan dia, berarti dia ini gak bisa lepas dari bendanya. Kalau benda ini pasti terkait dengan waktu. Maka kan ada kan kalau announcer MC mengatakan ya kepada Al-Mukarram waktu dan tempat kami berarti tempat waktu. Benar itu. Nah, kita ini tempat dan waktu. Berarti setiap jirid ada tempatnya, ada waktunya, ada kapasitasnya, ada arahnya. Semua itu, rumusan itu, yang namanya jirid pasti ketemu. Ya, di mana aja, termasuk syaitan, jin itu juga jirid, bukan makhluk yang istimewa, bukan. Itu jirid. Termasuk Nabi Muhammad SAW dari jirim, dari jasadnya, dari risalahnya. Beliau ini adalah orang yang mengajak ke tauhidan. Ya, bahwa tauhidnya ini adalah benar. Kenapa benar? Karena dia mengeluarkan mukjizat. Apa mukjizat? Mukjizat adalah amrul khaliq lil adat, yaitu kejadian luar biasa pada diri seorang rasul dibuktikan oleh tanda-tandanya mukjizat. Mukjizat ini alamat lagi. Mukjizat ini alamat sidiknya Rasulullah. Kan Quran ini mukjizat yang kita bisa lihat sampai saat ini, itu mukjizat. Berarti apa yang dikatakan Al-Quran ini pasti benar. Ya, bukan raba-raba, bukan wakon. Benar hak itu. Bahwa Quran yang disampaikan oleh Rasulullah isinya adalah benar. Kenapa? Karena Allah ditemukan wajibul wujud adalah maha benar. Ya, punya siapa? Dia punya apa? Punya Rasul. Rasul yang diutus adalah orang-orang siddiqin, orang-orang yang benar. Berarti kita yang ngaji adalah membenarkan orang yang dianggap benar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya tasdiqul sidq, tasdiqul sidqi, sidqul, membenarkan orang yang benar adalah dirinya benar. Kalau tasdiqul kadzib, kadzibun, kalau membenarkan orang yang sering bohong, lagi-lagi bohong, maka dia ikut juga bohong. Na'udzubillah. Berarti ini ya, kalau ada orang bohong jangan kita benarin. Kalau kita benarin ya berarti kita itu termasuk pembohong. Nah, ini jamaah. Kembali kepada nas ini, katanya ya dijelaskan bahwa sesuatu dari alam ini ya di baliknya itu ada mu'azzir. Nah, berarti orang ini sudah syuhud atau syahid, orang yang menyaksikan ya gerak diamnya. Cukup buat melihat gerak diam aja. Dan gerak diam ini menempel, menetap pada zatnya. Berarti zatnya ini diadakan keparatan kufur.
diadakan sekali lagi, diadakan sekali lagi. Terus ini menemukan kudratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita punya formulasi barang yang kita lihat, proses berubahnya dari mana? Katakan oleh Bapak dengan waktunya, gini aja, tadi, sekarang, akan datang. Udah Pak kita aja. Nah, diri kita ini tadi, kalau bahasa laguan barusan, gitu ya. Tadi, sekarang, akan datang. Bagaimana yang akan datang kita besok? Wallahu a'lam. Ya besok tidak ada kan? Besok kita ada nggak Pak? Ya belum tentu. Ya belum tentu. Maka dijawabnya adalah insya Allah. Ini mungkin. Ya, sesuatu yang akan datang itu mungkin, sesuatu yang sudah terjadi, ya itu hawadis yang sedang terjadi juga hawadis. Diri kita ini nggak lepas dari mungkin. Diri kita ini nggak lepas dari hawadis. Berarti kita bukan Tuhan. Ya, kita ini bukan Tuhan. Benda yang manapun ada di dalam kita ini adalah alam semesta, bukannya Tuhan. Maka keliru orang yang menyembah patung dibilang Tuhan. Ini akalnya ini nggak jalan ini. Kalau musyahid, ketika musyahid ini melihat sesuatu di balik itu, tadinya nggak akan jadi ada, berarti ada yang mengadakan. Gitu. Maka resapi, hayati, kalau kita ingin dapat rezeki, tahu, oh saya ini dapat rezeki segini hari ini. Itu ilmunya Allah Ta'ala. Iya, berperan memberikan rezeki sesuai dengan kapasitas kita. Iya, kenapa coba? Ada hikmahnya nggak kalau kita ini dikasih rezeki yang mungkin tidak banyak? Ada. Anda Bapak dikasih 100 miliar hari ini, insya Allah Bapak gak datang ke sini lagi. Iya, jalan-jalan, pergi ke Australia, Inggris, Amerika. Orang apa namanya Ustaz Imran baru dikasih rezeki itu aja pergi kemana-mana, terus di apa di foto spread nih kayak saya ada di sini. Padahal cuma dikasih rezeki segitu. Bagaimana kalau dikasih rezekinya ratusan miliar? Astagfirullahaladzim. Ada hikmah berarti. Ya, artinya kita dikasih rezeki ini ada hikmah. Ini menurut ilmunya, menurut kehendaknya, menurut dengan kuasanya. Ikhtiar kita jalan terus. Ternyata kita dikasih rugi. Terima tak? Terima. Kalau nggak terima kita mau protes. Yang protes sama siapa? Sama Gusti Allah. Ini orang, kata jumhur ulama mengatakan sebodoh-bodohnya manusia adalah manusia yang melakukan suudzon dengan Allah. Ya, contohnya begini. Oh, saya tinggal di Lampung ini cukup lama. Tetangga saya itu kelihatannya belum ada 3 tahun, baru 2 tahun. Tahu-tahu dia dapat mobil 4. Saya ada cuma motor 1. Nah, seuzon itu, jangan-jangan ngepet dia. Gitu kan. Terus seuzon aja kayak gitu. Terus seuzon lagi dengan Allah, ya Allah kenapa saya nggak dikasih-kasih? Nah, nanti dalam kitab ini akan diterangkan. Bukan doa itu yang tidak dikabulkan, tapi doanya ini Allah akan mengabulkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah, sesuai dengan tempat yang dilakukan oleh Allah, sesuai dengan kehendaknya Allah. Kalau maunya ya Ustaz Junaidi semalam bangun 11 rakaat minta rezeki, pagi-pagi udah diantarin. Itu mau itu saya sudah ini. Tapi kehendak Allah nggak begitu. Maka jangan kita ini melakukan suudzon.
Ya kalau doa apa nggak dikabulkan, rawat diri kita. Kata Syekh Ibrahim bin Adham, intabahtu minan naum fashtabaltu bi uyubin nas wa nasitu bi uyubikum. Apa artinya? Syekh Ibrahim ngomong begitu. Ini kronologisnya adalah ada santrinya yang bertanya, ya Syekh Ibrahim bin Adham, engkau adalah guru saya tiap malam ini bangun tahajud dan saya tidak pernah bersedekah. Ya, kenapa doa saya belum dikabulkan? Nanti tidak dikabulkan. Maka Syekh Ibrahim mengatakan, intabahtu minan naum fashtabaltu bi uyubin nas wa nasitu bi uyubikum. Kamu bangun tidur sibuk membicarakan jeleknya orang lain, padahal kamu sendiri punya jelek. Ini kamu lupakan. Artinya gini, kita pernah gak ngejelekin orang? Iya, bagaimana doanya mau dikabulkan? Iya, karena kita selalu mengatakan ghibah, buruk bagi seseorang. Ini bapak ini kalau bangun tidur, yang pertama kali dilakukan cari HP, dibuka di grup. Ada teman kita mengatakan, aku Ustaz Ibrahim, dia bukan apa-apanya. Terus temannya ngomong, gue bilang juga apa, jangan dekat-dekat sama dia. Ini pagi-pagi orang sudah memberikan kontribusi sumbangan untuk ghibah. Ya, bagaimana doanya akan dikabulkan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bilang kembali kepada syahadat kita, dalam artian menyaksikan perbuatan-perbuatan Allah, itu akan melahirkan seseorang ini bertambah yakin, bertambah bertauhid. Di dalam Al-Quran, awalam yakni bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Awalam yakni bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Apakah tidak cukup bagi Tuhan kamu, ya, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu menyaksikan dari segala sesuatu itu. Berarti rezeki kita disaksikan, iman kita disaksikan, isi hati ibu bapak sekarang lagi disaksikan oleh Allah. Mau kemana kita? Lagi lalai kita juga disaksikan kelalaian kita. Lagi taat kita juga disaksikan tentang ketaatan kita. Setiap saat kita ini disaksikan. Mau kemana? Nah, hadirin, ini dalam surat Fussilat ayat 53. Walau usqita lafdukul, andai pun dibuang katanya lafad kul, lakana al-hara fil umum. Ini sungguh akan nampak juga meskipun dalam bentuk umum. Jadi jamaah umum. Alam ini diciptakan oleh Allah. Allah itu syahid, dia menyaksikan seluruh alam-alam yang ada di dunia ini. Nah, intinya dari pelajaran ini adalah agar kita itu selalu musyahadah, selalu menyaksikan perbuatan Allah. Dan Al-Imam An-Nasa'i dalam kitab Kifayatul Qadsliyah wa Tariqatul Awliyah itu dijelaskan bahwa sholat khusyuk itu bisa dibangun dengan 3 cara. Pertama, hudur biqalbi, menghadirkan hati. Kalau imam sudah begini, Pak, sawu subuh vakum, ya kan, sawu waktu diluruskan dan merapatkan barisan. Nah, kita itu udah istiqdah, udah menghadirkan, kosongkan dulu hati-hati ini. Yang penuh dengan persoalan dunia. Banyak orang kan lagi sholat sampai dunia. Adalah banyak gitu. Iya, dari niat sampai salat isinya dunia. Aduh, capek banget.
Kalau kita sholat seperti itu sudah mengeluarkan waktu, kita juga gerak. Kalau menurut fikih tetap sholatnya sah, tapi menurut etika tasawuf di sini ini cenderung sholatnya itu ghairu maqbul, tidak diterima. Mengapa demikian? Karena hatinya masih dipenuhi dengan bayangan-bayangan dunia. Istighfar hadirkan. Kedua, asyukur bi af'alillah. Nih yang kita bahas syukur sekarang ini, atau musyahadah, menyaksikan perbuatan Allah. Yang ketiga yaitu adalah khudu' bil arkan, diri tunduk dengan aturan-aturan sholat. Sholat ini kan ada aturan, ada rukunnya, ya, ada fardunya, ada sunnahnya, ada semuanya, ya dijelaskan. Dan kita harus tunduk yang kayak begitu. Tiga ini, inilah yang disebut dengan qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang mukmin yang sholatnya khusyuk. Tiga, ilmunya kita udah dapat, tinggal penerapannya. Bisa nggak penerapannya ini supaya kita ini sholatnya khusyuk? Tadi betul atau istighfar, hadirkan hati, dibuang dulu persoalan dunia, konsentrasi di sana. Ya, ketiga, ayat kedua, syukur af'alillah, menyaksikan perbuatan Allah. Yang ketiga terakhir adalah khudu' bil arkan, tunduk dengan rukun. Mudah-mudahan kita bisa melakukan ini semua sehingga ilmu kita ini manfaat. Ilmu ini manfaat minimal untuk diri kita, minimal. Syukur untuk bisa juga disampaikan oleh Bapak kepada orang lainnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Hayy ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihi al-'azim. Allahumma tabil a'marana was-sahih lisanana ونوّر قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير طريقنا وعن الشر قنا وقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah taklim rahimakumullah. Demikianlah kajian kita pada sore yang mubarak ini yang bersama guru kita yang begitu mendetail. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita pahami dan kita dapat mengerti dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari. Dan semoga kita senantiasa diberikan kekuatan iman Islam, kesehatan dan keluarga waktu sehingga tidak hadir lagi kesempatan ahad yang akan datang dalam keadaan walafiat. Atas perhatian dan kehadirannya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu